Hai, kenalin, aku Fai. Aku suka baca buku dan aku ingin share beberapa hal dari buku yang aku udah baca. Beberapa waktu lalu, aku baru aja baca buku yang berjudul Di Tanah Lada. Aku tertarik baca buku ini karena buku tersebut merupakan juara 2 sayembara DKJ pada tahun 2014. Oke, sebelum aku cerita lebih lanjut mengenai bukunya, aku akan kenalin bukunya dan baca sinopsisnya. Buku ini berjudul Di Tanah Lada, ditulis oleh Ziggy Zesha Zeoviena Zabriskie. Ini lumayan panjang banget namanya. Buku ini dirilis pada tanggal 19 Oktober 2015 dengan jumlah halaman sebanyak 240 halaman. Berikut aku bacakan sinopsisnya. Namanya Salva, panggilannya Ava. Namun, papanya memanggil dia Saliva atau ludah karena menganggapnya tidak berguna. Ava sekeluarga pindah ke Rusunero setelah kakek Kia meninggal. Kakek Kia, ayahnya papa, pernah memberi Ava kamus sebagai hadiah ulang tahun yang ketiga. Sejak itu, Ava menjadi anak yang pintar berbahasa Indonesia. Sayangnya, kebanyakan orang dewasa lebih menganggap penting anak yang pintar berbahasa Inggris. Setelah pindah ke Rusunero, Ava bertemu dengan anak laki-laki bernama P. Iya, namanya hanya terdiri dari satu huruf, P. Dari pertemuan itulah petualangan Ava dan P bermula, hingga sampai pada akhir yang mengejutkan. Ditulis dengan alur yang penuh kejutan dan gaya bercerita yang unik, sudah selayaknya para juri sayembara memilih novel Di Tanah Lada sebagai salah satu juaranya. Awal baca bukunya, aku suka dengan cara penyampaian cerita yang menggunakan perspektif anak kecil berumur 6 tahun yang terasa ringan dan santai walaupun mengangkat isu-isu yang berat seperti kekerasan dalam rumah tangga dan juga kekerasan terhadap anak. Tapi karena yang bercerita adalah anak kecil, jadi ya penyampaiannya ada lucunya, ada polos-polosnya, sehingga tidak terdengar terlalu mengerikan dan pasti akan membuat pembaca merasa iba. Menuju akhir cerita, aku semakin bertanya-tanya dan terheran-heran akan pemikiran Ava, si anak kecil yang menurutku sudah jauh di atas rata-rata anak seumuran dia. Aku mulai mempertanyakan apakah bisa anak kecil berpikir seperti itu. Karena memang kalau kalian baca, bahkan orang dewasa pun belum tentu bisa berpikir semacam itu. Dan akhirnya aku tahu ending ceritanya kayak apa. Dan itu juga yang buat aku seketika tutup mulut dan berteriak dalam hati. Like what? Kenapa endingnya seperti itu sih? It's dark,
sumpah gelap banget, kayak sangat-sangat tergambar jelas kontradiksi antara ending cerita dengan tokoh yang bercerita. Kita sudah dibius dengan kepolosannya si Ava dari awal cerita sampai dengan mendekati akhir, yang tiba-tiba Ava ini bisa berpikir seperti orang dewasa dan sampailah pada endingnya yang sangat tidak disangka-sangka. Pada intinya, kalian harus siap mental kalau mau baca buku ini. Dan meskipun tokohnya adalah anak-anak, buku ini sangat tidak friendly untuk anak-anak ya. Justru yang baca itu harusnya orang dewasa supaya bisa mengerti sedikit tentang point of view dari anak-anak. Dan pastinya untuk tidak melakukan kekerasan terhadap anak. Kekerasan apapun itu, baik secara verbal maupun fisik. Kita harus bisa menjadi orang tua yang bertanggung jawab. Okay, that's all from me. Aku harap ini bisa bermanfaat bagi siapa saja. Maaf kalau ada salah kata. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa subscribe, like, and share. See you in the next video. Bye.